Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kajian akidah pagi ini adalah bertemakan al-hulul. Al-hulul terdiri dari alif, lam, ha, lam, waw, dan lam. Al-hulul. Apa arti hulul itu? Hulul adalah masdar dari ma halla yahillu hululan. Artinya nuzulul qaum bimahallatin. Menempati, ya. Maka tempat disebut dengan mahal, tempat dia datang. Nuzulnya kaum di suatu tempat, lawan kata dari irtihal, lawan kata dari pergi. Irtihal itu pergi, itu secara bahasa. Secara istilah, hulul itu lafzun mujmal yuradu bihi makna batil. Maknanya umum tapi isinya batil. Ya, isinya batil kenapa? Yuradu bihi makna haq. Wa qad jaa fil kalamil anbiya lafzul hulul bi makna sahih. Tapi kalau dituturkan oleh nabi maka maknanya sahih. Apa sebenarnya hulul ini? Yang kita kenal dalam bahasa kita itu manunggaling kawula lan Gusti. Manunggaling kawula dan Gusti. Ya. Ada yang mengatakan anta fil qalbi, kamu ada di dalam hatiku. Aw sakinun fil qalbi, ya. Walakin yuridun anta sarahu wa tamatsalu wajhan wa dzakaru halla fi qalbi wal mustalah alaihi fil hulul wal qawlu bi hululi dzatillah. Jadi hulul itu dalam prakteknya adalah seseorang menganggap Allah menyatu dengan dia. Ya, Allah menyatu dengan dia. Jadi hululi dzatillah fi syai'in min makhluqatihi. Allah menyatu pada makhluknya. Syekhul Islam mengatakan huwa hulul haq fil khalqi. Nah, hulul haq fil khalqi kata Ibnu Taimiyah. Jadi bersatunya al-haq Allah pada makhluk. Itulah hulul, ya. Tadi dari sisi maknanya tidak bertentangan, tapi prakteknya menganggap Allah menyatu dengan dia. Ya, di Indonesia juga pernah terjadi, ya. Sehingga dihukum oleh Wali Songo, ya. Al-alaqa bainal lugawi, status. Yaqulu Syekhul Islam wa min haula hululiyah wal ittihadiyah. Hulul bisa disebut dengan hululiyah, orang yang berpendapat, atau ittihadiyah. Man yakhusu hulul wal irtihal bi ba'dil ashkhas imma bi ba'dil anbiya. Bisa terjadi pada nabi, ya, seperti kepercayaan orang-orang Nasrani, ya, yang menganggap Nabi Isa itu adalah penjelmaan Tuhan, menyatu, ya. Orang Islam juga ada, tapi bukan pada nabi, ya. Jadi mengkultuskan seorang yang berlebihan sehingga beranggapan Tuhan ada pada dirinya. Nah, makanya saudara paham kenapa ulama salaf itu sangat tidak senang pada maulid.
Itu alasannya. Khawatir ya akan mengalami seperti yang dialami Nasrani. Jadi terlalu berlebihan. Bukti-buktinya ada. Bukan nggak ada bukti. Contohnya mereka berani meninggalkan subuh hanya karena membuat perhiasan-perhiasan. Membuat panjang kalau istilah sini. Gara-gara buat panjang demi maulid, merayakan maulid esok paginya, mereka tidak subuh. Kalau nggak subuh sih nggak selalu musyrik sih. Orang yang tidak sholat subuh nggak selalu musyrik. Tapi kalau alasannya nggak benar bisa jatuh ke musyrik. Contohnya orang nggak sholat sama dengan orang nggak sholat itu musyriknya, nggak musyrik, dosa. Cuma dosa. Tapi kalau dia beranggapan sholat itu nggak wajib, nah ini jatuh musyrik. Ya, jadi sudah murtad. Orang nggak sholat tuh nggak murtad, nggak, cuma dosa. Tapi kalau ditanya kenapa sampean nggak sholat, menurut saya sholat itu nggak wajib. Karena orang tertentu yang menganggap hulul, menganggap dirinya sudah menyatu. Suatu malam saya dapat wangsit bahwa saya dibebaskan dari sholat. Itu saya pernah dengar sendiri. Bukan kata orang, saya pernah dengar sendiri. Maka saya langsung marah. Saya langsung pulang. Jadi ceritanya berawal dari ada berita-berita cukup tenar di kalangan saudara saya. Bahwa di daerah Lebak, Rangkas, ada ahli agama yang dikunjungi banyak kiai. Tuh, maka mereka minta saya ke sana. Saya datanglah ke sana. Ternyata perempuan. Jadi menjelang kita dari Pandeglang ke Rangkas itu ada belokan. Nggak tahu, mungkin masih hidup apa enggak, saya nggak tahu. Nah di situ ada patung kuda tuh, kuda sedang meringkik gitu. Ya, menjelang dari Pandeglang ke perbatasan Rangkas itu ada belokan begini, nah itu dekat situ. Nah saya mampir ke sana, dialog di antara acara yang dia atur adalah orang pengunjung yang beragama Islam ditaruhnya di ruangan Islam. Yang Nasrani ke Nasrani gitu, ruangannya sesuai dengan agama. Dan di dalam ruangan itu ada kitab sucinya sesuai dengan pemeluknya. Nah itu dia bincang-bincang, iya sholat yuk, oh saya udah nggak sholat lagi gitu. Astagfirullah. Nah itu. Jadi manusia itu kadang-kadang berlebihan. Setelah dipuji-puji orang, lama-lama mangkak, itu bahasa Betawi. Lama-lama ngelunjak. Dia menganggap sakti, setelah dia menganggap sakti, Tuhan ada pada saya. Nah itulah. Ya, dia jatuh ke dalam syirik. Di zaman Wali Songo dikenal dengan Syekh Siti Jenar. Ya, yang bertugas melarang itu di Indonesia adalah MUI, biasanya yang turun tangan. Kalau ada yang sesat-sesat, turun tangan itu. Yang ya, kita juga kadang-kadang menghormati orang yang gituan. Kalau di zaman dulu, Syekh Siti Jenar dieksekusi. Kalau sekarang cium tangan gitu. Hah? Ngerti nggak? Saya nggak perlu jelasin terlalu tegas. Hah? Datang disambut, dicium tangan. Kan mereka menganggap Tuhan menjelma pada diri dia. Kalau dulu mah dieksekusi di zaman Wali Songo. Jadi malah disilahkan masuk. Kitanya ini pakai seragam dia. Kita yang nyambut pakai. Bapak didatengin. Yang datang pakai seragam tertentu. Bapak pakai seragam tamu. Gimana tuh? Kan itu penghormatan yang luar biasa kan? Ya itulah nasib bangsa ini sekarang. Ya, datang dicium. Silakan duduk. Waduh, preman dia.
Bukan sembarang orang lagi yang nyium. Kita kembali ke sini. Jadi kata Syekhul Islam, wa min haula ul itihad man yakhusul wal itihad bandal ashkhas ima ambia. Kadang-kadang mereka beranggapan pada nabi. Orang Yahudi menganggap siapa tuh? Tuhan, Uzair, ya. Ada Nabi Uzair, tapi bukan nggak masuk 25 nabi ya. Itu dianggap Tuhan. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Ayat Quran. Orang Yahudi beranggapan Uzair itu adalah Allah, ibnullah, anak Tuhan. Wa qala apa? Aduh. Wa qalatil yahudu Uzair ibn wa qalatin nasara. Orang Nasrani mengatakan Al-Masih ibnullah. Al-Masih adalah anak Allah. Nah, jadi sudah sejak dulu begitu. Ya, kenapa mereka sampai dianggap seperti itu? Ya karena punya kesaktian, kalau bahasa kita mukjizat yang melampaui kebiasaan orang. Bayangkan Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati. Ya, kalau sekarang di antara kita ada yang punya kemampuan itu, waduh kayaknya kayak dadakan. Kayak dadakan. Orang dokter terawan aja pasiennya luar biasa. Sekali terapi itu 100 juta. Yaitu apa itu? Membersihkan darah ya. Ya itu pasiennya aja ngantri itu. Lama daftar baru bisa ke sana. Dan lamanya itu bayar 100 juta lebih dari haji loh. Terapi urut kayak kata bahasa motornya urut kabel. Dan itu pejabat-pejabat karena dia punya keahlian yang langka. Nah, kita kembali ke sini. Apalagi Nabi Isa, orang yang sudah mati ini masih hidup diobati kalau beliau ya, dijaga itu kan. Tapi kalau Nabi Isa udah mati bisa hidup. Pandang antrinya itu kalau bisa begitu. Tapi bukan orang miskin. Kalau orang miskin memilih mati ya, daripada hidup sengsara itu kan. Tapi orang kaya kan nambah sedikit aja mau tuh. Dengan harga yang mahal, nambah sebulan lagi gimana? Oh, boleh, tergantung ini pesanan. Mau sebulan lagi beda harganya dengan yang setahun. Bisa begitu jual beli Nabi Isa. Nabi Isa apa mujizatnya? Pertama yang paling top yaitu tadi menghidupkan yang mati. Yang kedua, bagaimana orang nggak menganggap Tuhan tuh? Ya, mungkin kalau sekarang ada, saya yakin orang yang sesat ya, naudzubillah bukan kita, akan menganggap dia Tuhan. Dia bikin lempung, dibikin burung, terbang. Gimana tuh nggak bisa? Itu mukjizat Nabi Isa. Ya, terus ada orang buta sejak lahir diusap melek. Tuh. Kemudian ada yang sakit kusta. Kusta udah parah, dipegang begini, utuh lagi. Yuk, kalau itu ada yuk, gimana? Wong baru ngaku bisa bahasa semut aja sudah viral, ya kan? Dulu Anda ingat Ponari, ingat nggak Ponari? Ingat Ponari anak kecil yang digendong tuh kasih gini, pasiennya banyak bukan main. Ya, jadi orang Indonesia tuh masih banyak yang seperti yang Pak siapa cerita itu, IQ-nya cuma 70 ya. Siapa yang ngomong kemarin? 78 kan, IQ orang Indonesia itu. Jadi rendah sekali. Kalau di Cilegon pernah dituturkan oleh wali kota, rata-rata tamatan SD apa SMP itu mayoritas. Kalau diukur mayoritas tamatan SD Cilegon ini. Makanya beliau semangat untuk bikin SMP. Contohnya Purwakarta nggak punya SMP-nya, padahal udah lama. Tapi beliau lupa dengan berdiri SMP, orang males ke madrasah. Jadi akhir ini ada kecenderungan perbaikan terhadap sekolah negeri
Ya, sekolah negeri kualitasnya ditingkatkan, guru-gurunya suruh belajar lagi, pokoknya anulah peningkatan. Karena negeri meningkat, anak-anak kita cenderung ke situ. Ya mereka kan kalau di Cilegon kan gratis, nggak bayarnya nggak tanggung-tanggung sampai SMA, kita ini. Nah sehingga orang berebut akhirnya meninggalkan madrasah, dan memang kenyataannya masa depannya lebih bagus sana karena kita kota industri. Mau terima kerja apa ijazahnya? Madrasah. Ini SMK. Pasti yang dipilih SMK. Itu kenyataannya. Kita nggak bisa mengingkari hidup ini perlu biaya kan? Benar nggak? Anda bisa zikir terus, ada yang kasih makan. Nggak peduli orang-orang. Nah, kecuali di dunia ngeriung, beda lagi. Makanya di masyarakat tertentu ada ngeriung. Itu saling membantu. Kita kembali ke sini. Ya, kadangkala ada pada diri seseorang, nabi orang itu, maka dianggap anak Tuhan. Tuh. Kadang-kadang sahabat dianggap Tuhan. Siapa? Tahu nggak? Ali. Padahal Ali sendiri sangat benci pada orang yang begitu. Jadi menurut ceritanya saudara, yang membuat pengkultusan itu bukan orang yang bersangkutan. Contohnya Nabi Isa dianggap anak Tuhan. Nabi Isa nanti disidang, kamu tah yang nyuruh orang menuhankan. Loh, saya waktu hidup saya konsekuen dan konsisten. Kata Nabi Isa di surat 5 ya. Saya tidak tahu lagi setelah saya wafat. Nah, jadi kebanyakan yang mempromosikan ini yang hidup, bukan dia. Itu pertama. Kemudian Ali radhiyallahu anhu. Ya, itu sangat marah terhadap orang yang mengkultuskan dia. Tapi setelah beliau wafat itu, nah, bukan sekedar Ali, keturunan-keturunannya Hasan, Husain, sampai ke Habib. Habib keturunan Rasulullah yang kita harus hormati. Kadang-kadang melenceng. Salah satunya saya pernah menyaksikan, ya itu terjadi betul-betul disaksikan sama saya. Keturunan Banten membicarakan Islam di masjid. Kurang lebih zuhur tinggal 1/4. Contohnya jam 11.45 lah. Kita akhiri karena kita rehat dulu lah. Isoma untuk sholat zuhur. Ini keturunan Banten ini milih pulang. Padahal dia ketuanya. Ditanya kenapa pulang, saya mau zikir. Gitu. Astagfirullah. Mending kalau masih lama mah. Atau rumahnya dekat, rumahnya jauh, nggak mungkin balik lagi ke situ. Nah ini, ya. Jadi banyak penyimpangan-penyimpangan setelah orang-orang berusaha menghormati dia sedemikian rupa, manusia itu ngelunjak lama-lama, melebihi kapasitasnya. Dihormati, lama-lama ngelunjak. Mengklaim dirinya adalah Tuhan. Begitu juga Fir'aun. Dalam sebuah testimoninya, Fir'aun mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Aku ini adalah Tuhanmu yang tinggi. Kata Ar-Razi, kalau Fir'aun sendiri pasti yakin bahwa dia bukan Tuhan. Dia sendiri merasa bukan Tuhan. Tapi dia ngomongnya ngakunya Tuhan. Kalau dia Tuhan, kenapa waktu melawan Nabi Musa, ya, minta tukang sihir? Mendatangkan tukang sihir. Harusnya kan dia lawan langsung. Disaksikan oleh banyak orang bahwa dia sakti. Tapi itu tidak terjadi. Ini bukti bahwa dia lemah. Ya, jadi sebenarnya singkatnya, seseorang menjadi pribadi di luar kapasitasnya itu karena dukungan. Karena dukungan. Kalau tanpa dukungan nggak begitu. Kita yang membesarkan dia. Ya, atau kita mentalnya mental kolonial, mau diperbudak. Belanda bisa awet di Indonesia ya karena orang Indonesia. Karena waktu Belanda menjajah kita, jumlah orang yang menjajah ke Indonesia plus dengan warga yang ada di Belanda dibandingkan dengan rakyat Indonesia, jumlahnya besar rakyat Indonesia yang dijajah.
Tapi kenapa mereka bisa menjajah? Karena mereka pakai otak, kita pakai otot. Kita lawan pakai otot 350 tahun menurut sejarah. Nggak merdeka-merdeka. Tapi setelah 19 sekian, mulai bermunculan organisasi. Ya, organisasi 1905, Serikat Dagang Islam. Serikat Dagang Islam. Kenapa ada istilah dagang, saudara? Kenapa? Kok ada dagang? Kok kesannya gale dakwah, kok dagang? Karena Belanda akan curiga kalau ada kumpul-kumpul. Maka dibungkuslah dengan bahasa dagang. Oh, ngomong lagi bicara dagang ya gitu. Ya pantas. Di pasar juga kan ngumpul-ngumpul tuh. Oh, pasar ya pantas. Coba kalau pasar bukan pasar. Ada apa ini ngumpul sejumlah orang pasar ngumpul di satu tempat? Ya kan? Nah, ini pasti akan menimbulkan pertanyaan. Kita kembali sini. Kal halabiyah au ba'di syuyukh, atau sebagian syekh, sebagian guru dianggap Tuhan. Ya, ada yang sampai apa itu namanya? Saya lupa itu, tarekat apa gitu. Sampai-sampai salah satu praktek tertingginya itu si gurunya itu cuci kaki pakai ember, nanti airnya diminum. Ya, salah satu muridnya pernah jadi ustadz di sini. Bahaya nggak saudara? Bahaya sekali. Tapi saudara nggak tahu. Saya yang gerilya kan, lawan langsung. Ya alhamdulillah. Ya, pergi dari sini. Waqat waqala wabil jumlah fala khilaf bainal ummat anna man qala bihulila fil bashar wal wattihadihi bihi wa anal bashar yakun ilahan wa hadza min aliha fa huwa kafir mubaudam. Singkatnya, kalau ada di antara kita qala mengatakan bihululillah fil bashar, seseorang ini penjelmaan Tuhan. Kalau ada yang ngomong begitu, atau manunggal dengan Tuhan, wa anal bashar yakunu ilahan, dan manusia ini menjadi Tuhan sekarang, maka orang ini halal darahnya menurut Islam. Ya, tapi harus melakukan penelitian ya, jangan sembarang tuduh kan. Tuduhannya harus ada bukti-bukti. Makanya MUI bergerak ini terkesan oleh kita lamban, tapi menurut pernyataan mereka, kami hati-hati. Ya, jadi seperti yang Mama Gufran itu akan dipanggil secara bertahap. Zaitun kan sudah dikerjain tuh, Zaitun. Ya kan? Sudah masuk penjara, keluar lagi begitu lagi. Susah banget ya. Jadi makanya dalam Islam ini hukum mati. Karena dia begitu keluar, begitu lagi. Zaitun sudah. Kemudian ada lagi Ustadz siapa itu? Yang dari Cimahi. Saiful Karim. Nah itu dosen fisika. Dosen fisika dari UPI. Nah itu juga ceramahnya ngelantur. Contohnya dia menyikapi kita haji itu nggak perlu ke sana, haji itu di dalam hati. Waduh, urusan ini. Soal najis, dia mengatakan mohon sandal alas kaki dilepas, ya batas suci, kan gitu kan? Ini batas suci. Suci kok dibatas-batasin kata dia. Suci tidak boleh terbatas katanya. Ada di dalam hati kita. Dia ngawur lah pokoknya. Jadi ngawur. Nanti lama-lama mungkin orang sholat boleh bawa sendal. Ya, jadi sendalnya nggak usah dibuka mungkin. Ngelantur lah pokoknya. Nah inilah ya mengapa kita harus mengikuti manhaj salaf. Manhaj salaf ini menurut saya paling aman dalam masalah akidah.
Yang lain-lain tuh menceng, udah nggak karu-karuan. Wal hululiyah minas sufiyah. Nah, begitu juga hulul, banyak juga kita dapati orang-orang yang sufi. Sufi itu diambil kata suf, artinya wol. Pakai pakaian berasal dari kulit binatang. Kenapa dia pakai begitu? Karena nggak kebeli. Singkatnya dia ingin menampakkan hidup itu sederhana. Sehingga dia nggak beli yang mewah-mewah. Jadi yang dari binatang itu dia pakai. Ya, hidup menampakkan diri sederhana. Tidak mau bermewah-mewah. Pakaian compang-camping, itulah sufi. Pakai suf. Pada mulanya begitu, bagus. Ya, artinya kita tidak boleh dengki. Kita tidak boleh marah. Kita tidak boleh dendam. Urusan-urusan hati. Tapi ujung-ujungnya itu, ya, dia mengeksploitasi manusia. Muridnya dijadikan budak. Singkatnya gitu. Nah, inilah kemudian terjadi penyimpangan. Ya, jadi suf, kalau Anda tahu sufia itu siapa? Tarekat. Jadi mereka memproduksi zikir-zikir yang tidak maksur, tidak mendapat rekomendasi dari Rasulullah. Nah, kita dengarlah, banyaklah, saya nggak mau cerita terlalu banyak, nanti saudara marah. Ya, solawat apa. Ini punya keyakinan kalau membaca solawat itu sekian kali akan selamat dari neraka. Tidak ada dalilnya. Banyaklah pokoknya kalau cerita mah. Itu saudara swaspadai. Murid saya datang pada saya menawarkan tarekat. Apa yang terjadi? Yang saya jawab, Anda tahu nggak? Saya sebagai orang yang mengenal Islam hidup sederhana aja. Saya patuhi perintah Rasulullah, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan dua, lan tadillu abadan, kamu tidak akan pernah sesat selamanya. Intamasaktum bihima, jika kamu berpegang teguh. Kitab Allah wa sunnatur rasul. Kitab Allah dan sunnatur rasul, saya ngomong gitu. Yang ada dalilnya saya pegang. Yang tidak saya nggak mau. Dia tawarkan tarekat. Saya ingatkan, ada di antara pengikut tarekat yang nggak sholat. Nggak mewajibkan sholat, bukan nggak sholat ya, nggak mewajibkan sholat. Anda kenal, Anda tahu, Anda sadar, oh iya, memang ada. Nah, waspadalah. Kayak gitu aja. Saya nggak berani nuduh dia sesat, nanti dia bawa orang ngeroyok saya. Dan itu marak. Banyak. Ya. Banyak yang terjadi begitu. Gara-gara begini, ada yang sampai meninggalkan kewajiban. Contohnya, guru negeri yang diperbantukan oleh pemerintah untuk ngajar di madrasah. Saya pernah menjadi murid. Musim apa gitu, dia nggak ngajar. Nggak ngajarin, nggak tanggung-tanggung, 3 bulan. Padahal dia digaji. Kalau menurut saya, zikir itu sifatnya pribadi. Kalau bertentangan dengan kewajiban, yang pribadi harus nyingkir. Ya kan? Kalau waktu luas boleh kita sendiri gitu, ya. Contohnya kita lagi zikir. Lalu ada petugas mengucapkan qad qamatis shalah, qad qamat, kan dia harus diputus zikirnya. Ngikut sholat berjemaah kan? Nah, kalau dia tunggu zikir aja, sampai nanti rakaat terakhir baru ngikut, salah itu. Nggak di alam begitu itu. Tinggalkan. Yang pribadi kalau benturan dengan jamaah, itu harus ditinggalkan yang pribadi. Itu yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah mi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang beriman, kalau kamu dipanggil untuk Jumatan, tinggalkan semua aktivitasmu. Segera ke Jumatan. Yang sifatnya pribadi tinggalkan. Tuh ya, Jumatan itu begitu. Nah, ini banyak itu. Jadi kebanyakan sekarang itu yaitu tadi Syiah, tuh, yang arahnya ke sana Syiah.
kemudian tokoh-tokoh sufi, tarekat, ini yang patut dicurigai. Ya, arahnya ke sana. Anda harus hati-hati. Ada yang bahkan tewas, mati karena ngikutin. Dan itu pernah terjadi pada teman saya. Sehingga saya sangat waspada. Jadi teman saya itu yang satu gila, yang satu makan paku. Gara-gara ini. Di tengah-tengah dia menjelang wafatnya datang ke rumah saya. Ya dengan kegilaannya itu. Lagi kumat datang ke rumah saya. Dia ngomong, saya ini udah alhamdulillah sudah hatam. Jadi maksudnya kesaktennya itu sudah keunggahan gitu, sudah lulus. Saya penasaran juga ini, apa ya benar? Nah, kan? Saya tahu apa yang orang nggak tahu. Sampai begitu dia. Wah, kalau punya ilmu begini hebat. Saya pikir begitu. Pengen jajal tak? Yo, kamu tanya apa? Tak coba. Saya sebut teman saya. Orangnya belum nikah. Saya tahu persis belum nikah. Coba, saya udah lama nggak ketemu teman saya ini. Si A saya sebut. Anaknya udah berapa? Gitu. Padahal kan belum nikah. Ya kan? Saya tanya. Terus dia merenung. Oh, udah 3. Ngebatin saya. Dusta kamu. Tapi saya nggak ngomong depan dia. Goblok. Udah jelas bohong. Yang penting kita periksa dulu jujur nggak jujur kan. Contohnya Mama Gufron ngaku menguasai bahasa semut. Kan begitu. Ini diperiksa dulu jujur apa nggak jujur. Kita kedepankan semut. Kan begitu kan, gerombolan semut di depan dia. Coba suruh ke sana. Ke kanan. Nah, dia bisa ke kanan, ke kiri. Itu pun kalau benar kita harus periksa sihir bukan. Itu kalau benar. Tapi ternyata nggak benar, begitu aja nggak benar. Nggak bisa dikendalikan. Berarti kan bohong. Nah bohong ini sudah nggak ada ampun. Jadi susah bisa diterima kalau orang tukang bohong. Gimana saya mau mendapat standar bahwa Anda benar, tukang bohong. Nah begitu juga teman saya. Kalau saya tanya, si anaknya udah berapa? Oh jelas-jelas belum nikah. Anaknya udah 3. Wah bohong deh. Udah gitu dia bilang, tak jajal tah nih, jendela kamu tak tonjok. Insya Allah katanya, tangan saya nggak berdarah. Enggak, saya bilang. Buat apa? Kalaupun kamu benar jendela saya rusak, kamu nggak ganti. Ini urusan kamu itu mah. Di zaman modern ini, begitu-begitu tuh nggak perlu. Sebab kalau bisa, Nabi tidak akan berdarah. Ketika disambit itu, ditimpukin nggak akan berdarah. Tapi Nabi itu pipinya berdarah. Nabi, saya bilang. Apalagi kamu. Maaf, saya nggak ikut-ikutan. Nah itu terakhir itu dia makan paku saking berani. Jadi di desanya itu geger. Karena apa? Dia kalau mau ke masjid melintas rumah lurah, jerit ya, lurah, tangi, sholat subuh, kelon baik, keras ya. Nah itu saya bilang, waduh, bahaya orang begitu. Ya kan? Sampai begitu. Nah yang satu lagi, belum keunggahan. Satu sekolah dengan saya. Belum keunggahan. Di tengah-tengah dia ngelmu, ya, dia sampai gila. Jadi gilanya bukan aktif, bukan. Nggak nyerang orang. Tapi ngelantur pikirannya. Jalan aja. Jalan, nggak jelas arahnya. Sampai di satu tempat, kayaknya wayahnya sholat zuhur, ada sarung lagi dijemur, BHS, diambil sama dia dipakai buat sholat, dikeroyok orang, mati. Sebenarnya sih salah ya menurut saya. Boleh jadi itu dia ada panggilan sholat, jadi dia nggak bisa mengenali lagi itu punya orang, punya dia gitu kan, main embat aja.
Kita kan kejam ya, begitu ngelihat pencuri langsung. Padahal Islam itu setinggi-tingginya hukuman terhadap pencuri kan potong tangan, nggak sampai mati. Tapi ternyata kita lebih kejam. Di Lampung itu orang nyolong motor dibakar. Saya bilang kamu itu lebih kejam dari hukum Allah. Hukum Allah mau ditolak, tapi hukum sendiri yang dipakai lebih kejam. Kita kembali ke sini. Ila anal qaila bil ittihadi khas wal hul khas la yusammuna ahla wahdah wa la yantabiqu alaihim fa bainahuma umum wa khusus fa kullu man qala bi wahdatil wujud fa huwa qail bil ittihad wal hulul wa laisa kullu man qala bil hulul wal ittihad huwa min ahli wahdah. Tapi jika orang mengatakan Tuhan bersatu dengan kita, itu enggak selalu nyeleweng. Sebab nanti ada hadis yang mengatakan ana inda dzoni abdi. Aku bagaimana prasangka hambaku. Kalau kita positive thinking, prasangkanya baik pada Allah, insya Allah Allah akan menyelamatkan kita. Ya, itu tidak termasuk terlarang begitu itu. Allah bersama kita, omongan begitu kan? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang sabar. Itu mah enggak menyimpang itu, Pak. Yang menyimpang adalah Allah menyatu dengan kita. Jadi kita ya Tuhan, Tuhan ya kita, itu yang nggak boleh. Itu halal darahnya. Madhabul mukhalifin al-hululah humal qaim bi hululillah dzatillah wa minhum ghalatu rafidah. Nah, di antara orang-orang yang berpendapat seperti ini adalah Syiah Rafidah. Mereka menganggap pemimpinnya itu adalah Tuhan. Alladzina yaquluna bi hululi dzatillah fi ali aw ba'da a'immatihim. Mereka beranggapan Tuhan sudah menyatu pada diri Ali radhiyallahu an, ya, atau sebagian imam mereka, sehingga omongan imam itu adalah perintah. Kita ingat dulu Khomeini, ya, ketika ada kasus satanic verse, ayat-ayat setan. Ingat nggak? Nah, lalu saudara udah kurang sih ingat. Harus maklum banyak lupa. Lalu Imam Khomeini memberi fatwa hukum mati kepada Salman Rushdie. Beliau akhirnya lari ke Inggris. Beliau. Kayaknya udah mati tuh, tapi matinya bukan karena dieksekusi. Mati dikeroyok orang, bukan masalah ini, bukan. Masalah lain. Jadi masalah ini lepas dari hukum, tapi Allah menghukum dengan cara lain. Saya dengarnya begitu, nggak tahu benar apa enggak. Ya, itu orang India yang menghina bahwa ayat-ayat Al-Quran itu ayat-ayat setan. Imam Khomeini menghukum itu. Jadi maksud saya kita jangan menuduh kalau belum nyaksin sendiri, itu kan fitnah kan. Saya nyaksin sendiri tuh. Jadi kalau orang mengatakan tidak, salah. Yang benar. Baik. Ya imam siapa gitu? Bukan Imam Ali sih, Hasan, Husain apa gitu. Dia bukan menyeru Allah. Kalau kita memanggil orang minta pertolongan sudah musyrik. Ya kan? Nggak boleh. Bahkan kita menyebut Rasul pun, ya Rasulullah, tolonglah saya. Itu udah nggak boleh. Nggak boleh kita. Paling banter kita membaca salawat. Ya, menurut hukumnya. Kemudian tema berikutnya adalah halim. Halim, apa pengertian halim? Halim itu bentuk katanya seperti rohim. Ya. Definisi halim adalah dzul anat, yang sabar. Fala yu'ajjil ala ibadihi bi'uqubatihim. Secara bahasa, secara istilah, halim itu adalah sifat tidak segera menghukum. Ya, nggak gampang menghukum. Kalau dalam manusia, halim ini namanya ngalah. Ngalah. Kita dianiaya, kita nggak balas. Padahal kita mampu. Nah itu halim kalau pada manusia. Kalau kepada Allah, Allah itu tidak segera menghukum ketika ada penyimpangan.
Ya, kan kita lihat sendiri kan, banyak orang maksiat, nggak sholat, bahkan menganggap sholat nggak perlu, tidak dihukum oleh Allah, sehat-sehat saja. Begitu juga yang kafir, susah diomongi, tetap aja nggak dihukum, karena ini sifat halim. Allah menunggu umurnya, ya, menunggu ajalnya. Tadharu ala qadbai mana lugawi, dalil-dalil sekarang. Al-hukmu yajibul iman bi anna Allah halimun wa dzu hilmin la yata'ajjal fi uqubatil asin. Wajib kita mengimani bahwa Allah mempunyai sifat halim. Kalau di Indonesia kan apa halim itu? Ada tahu nggak? Halim. Kalau alim kan maha tahu, ini hak halim. Bagian dari Asmaul Husna. Ya, penyantun. Aneh nggak itu? Penyantun itu. Diterjemahkan dengan penyantun. Aneh nggak? Padahal pengertian halim itu tidak segera menyiksa. Tapi di Indonesia kan dengan penyantun. Nah, ini kita harus teliti lagi. Kalau penyantun diambil kata santun. Ya, sopan santun. Sopan dalam bicara, santun dalam perbuatan. Kadang-kadang orang Indonesia nggak ngerti bahasa Indonesia, ya susah. Sopan dan jangan pernyataan saya ini nggak aneh loh. Bahasa Inggris banyak yang nilainya di atas 5. Tapi bahasa Indonesia 4. Orang Indonesia lagi. Penting orang luar. Jadi ternyata banyak orang Indonesia nggak memahami bahasa Indonesia. Sopan santun. Bismillahirrahmanirrahim. Pengasih penyayang. Apa bedanya kasih dan sayang? Kan? Sopan dan santun. Sopan itu bicara. Contohnya orang ngomong gini, yang sopan bicaranya, itu berarti bicara. Santun perbuatan. Sekarang bulat dan bunder, besar mana? Saudara, bulat, bulat dan bundar, besar mana? Besar bundar. Karena bulat bisa ditelan, kan telan bulat-bulat. Jadi kita orang Indonesia ini harus bersyukur dengan bahasa Indonesia, saudara. Kan kita kadang-kadang diberi tapi nggak merasa. Dengan bahasa Indonesia, saudara, kita menjadi bersatu. Saudara nggak usah ragu ketika Kalimantan. Mereka kan punya bahasa daerah, ngomong bahasa Indonesia dia ngerti. Dan tidak semua negara begitu. Gak semua negara mampu mendiktekan bahasanya satu, termasuk Malaysia. Sehingga kadang-kadang mereka susah. Komunikasi yang nggak ngerti bahasa Melayu, bicara dengan bahasa daerah. Susah. Alhamdulillah, mayoritas rakyat Indonesia mengerti bahasa Indonesia. Masih ada yang nggak ngerti, termasuk di Banten sekalipun. Mereka ngertinya bahasa Jawa. Yang di pelosok-pelosok nggak ngerti. Tapi jumlahnya semakin sedikit. Nah inilah ya. Jadi ini berarti berhasil kita mengindonesiakan Indonesia. Jadi dalam hal bersatu kan kita sudah sepakat Sumpah Pemuda kan. Satu apa? Bahasa. Ya. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Bangsa satu, bangsa Indonesia. Satu lagi apa? Tanah air. Tanah air satu, tanah air Indonesia. Nah ini harus dipahami. Dengan Sumpah Pemuda ini kita nggak lama kemudian merdeka. Sumpah Pemuda tahun berapa? 28. Merdeka 45. Berarti kan berapa? 27 tahun ya? Ya. 17 tahun. Dalam tempo 17 tahun setelah sumpah kita merdeka. Tapi kita berjuang tanpa sumpah 350 tahun melawan Belanda. Nggak merdeka-merdeka. Karena itu dengan otot. Nah, kita sumpah itu dengan otak. Ya, jadi melawan dengan otak, dengan ilmu itu lebih cepat. Nah itu, ya, ini satu anugerah. Saudara nggak perlu ragu, sepanjang di Indonesia berbahasa Indonesia. Malah kadang-kadang orang Sunda merasa risih berbahasa Sunda.
dengan orang Sunda. Kenapa? Takut dia tersinggung. Takut dia tersinggung. Karena Sunda ini kan ada kelas-kelas. Kalau dia nggak ngerti, padahal dia kelas bangsawan, ya ngomong, atau enggak di dahar, itu nyinggung. Wih, seorang seperti saya kok diperlakukan biasa-biasa, kan harus mangga dituang. Kalau kita dituang mau begini, ya kan gitu kan? Bahasa Bandung, saya lama juga di Bandung, beda dengan yang lain. Ada tambahan R, contohnya hanet, hararanet, itu ada bid'ah. Ada R-nya, hararanet. Kan saya suka naik bus umum tuh. Hararanet, ada R-nya. Ya itu jadi sopan. Kalau di sini kan langsung hanet langsung tuh. Tokmol, dia ada gitunya tuh. Ada iramanya. Mangga begitu. Ya, gitu. Kalau di sini kan mangga. Nah, gitu. Orang Rangkas, mangga itu kasar. Mangga. Jadi di alun. Ya itu ya. Itu suku-suku beda-beda. Di Indonesia ini suku-suku berbeda-beda. Jadi Anda harus sesuaikan. Ada di satu daerah makanan suguhan itu menjadi tolok ukur. Apakah tamu menghormati pemilik rumah apa enggak? Ada di satu kampung sini nyediainya kopi. Mungkin Anda berpikir menolak itu bagus. Justru itu menyakiti dia. Jadi harus tahu. Jadi kalau kita nggak doyan ya pura-pura begitu tak gitu. Ya, jadi ada formalitas. Jadi ada kampung-kampung tertentu. Kalau disuguhi itu diterima. Ada juga yang nggak nyugu-nyugu. Daerah Malingping tuh, saya nggak tahu masih begitu nggak. Itu kalau ada tamu nggak disuguhi. Makanya saya pernah berdakwah, dipesen sama guru saya. Nanti bawa bawa korma sama madu. Kan tumben tuh ada wasiat seperti itu. Kok korma sama madu sih? Ada juga roti, sarapan, tak begitu kan? Begitu saya masuk di sana sekitar jam 8, sampai jam 1, nggak keluar air pun. Aduh, ngelak juga nih saya bilang. Ya Allah, padahal bukan puasa. Sekitar jam 3 baru datang. Itu pun diminta. Ini nggak ada makan nih, tumben nih. Ada yang nyeletuk begitu. Oh, makan toh katanya. Baru dia nyediain. Ya Allah. Ya kan? Kalau kita kan otomatis kan, nggak perlu disuruh kan, tamunya nggak perlu minta kan. Itu yang bagus begitu. Soal mau diminum apa enggak terserah. Itu satu bentuk penghormatan. Tapi ada daerah-daerah itu yang punya etika begitu. Nah, kita kembali. Jadi maksudnya apa? Al-hilmu. Nah, al-hilmu bi ahlil kufri wal fusuk. Allah tidak segera menghukum. Halim ini sifat Allah, susah ya diterjemahkannya. Nah, sekarang Anda diberitahu halim itu maknanya penyantun. Gimana tuh yang ada di dalam otak saudara? Allah itu penyantun, itu bagaimana? Padahal artinya tidak segera membalas, tidak segera menghukum. Artinya, tapi diterjemahkan bahasa Indonesia penyantun. Kira-kira gimana tuh? Kalau dalam bahasa Jawa coretan, halim itu aris. Mananya aris. Bahasa Jawa tahu gak Pak? Aris. Aris, apa artinya? Kayak itu bahasa Kawi itu. Mungkin setipe orang tua itu tahu. Aris. Kayak ini bahasa orang tua. Aris, halim itu diartikan aris. Aris itu dia toleransi. Kalau ada yang menyakitkan dia nggak segera vulgar, respon kasar itu aris. Ya, cenderung kepada ngalah lah. Jadi orang nggak mudah nggak mudah purik kata saya. Orang gampang purikan. Orang purikan apa itu? Nggak gampang ngambek. Itu halim. Nah Allah juga begitu, melihat banyak keonaran, kemaksiatan, nggak segera dihukum.
Dalilnya mana? Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 225. Wallahu ghafurun halim. Anda lihat nanti terjemah ya. Allah adalah ghafur, maha pengampun. Halim itu maha penyantun. Ya. Kemudian dalam surat Al-Baqarah yang sama ayat 63. Wallahu ghaniyun halim. Allah maha kaya dan halim. Tidak purikan, tidak marahan. Kemudian dalam surat 17 Al-Isra ayat 41, innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah halim dan ghafur. Ya, halim tadi nggak mudah marahan. Kemudian dalam surat 33 ayat 51, wa kanallahu aliman halima. Dan Allah itu alim dan halim. Alim itu maha tahu, halim tadi tidak mudah marah. Kama warada kama fi wurudi fi sunnah haditsu Ibnu Abbas qala kana nabiyatu. Pernah terdengar Rasulullah berdoa ya, indal qurab, saat menghadapi kegalauan. La ilaha illallah, la ilaha illallah azimul halim. Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang azim dan halim, yang besar dan halim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi rabbul arsyil azim. Wa qad dzakara Qurtubi ijma' umat ala tasmiyatul bil halim. Kata Imam Qurtubi sudah menjadi ijma' ulama bahwa Allah mempunyai sifat halim. Pendapat-pendapat ulama. Qala Tabari, sebentar lagi ya. Innau kana haliman ghafura, artinya innallaha ghafiyun haliman aman asyraka wa kafara bihi min khalqi fi tarkihi ta'jila azabihi lahu. Kata Qurtubi, arti dari haliman, sudah waktu ya. Allah menyaksikan hambanya berbuat maksiat, Allah biarkan, tidak segera menghukum. Itulah halimnya ya. Kemudian tidak segera lidzunubi man naba minhum, karena Allah menunggu taubatnya. Itulah yang disebut dengan halim. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Nanti kita lanjutkan lagi tentang sifat halim. Jadi maksudnya ini menyadarkan kita jangan merasa tenang kalau saudara berbuat maksiat, kalau saudara melanggar ya. Pelanggaran kita, dosa kita yang tidak berdampak, kayaknya kok tenang-tenang aja, biasa-biasa saja, itu adalah bentuk halim dari Allah Subhanahu wa taala. Harus ingat, umur semakin hari kuotanya semakin berkurang. Sementara kualitasnya dituntut baik. Semakin hari semakin mau habis semakin baik. Itu tuntutannya. Ulama mengatakan al-a'mal, amal bi khawatimiha. Dihitung akhirnya. Dievaluasi akhirnya. Kalau dulunya brengsek, di akhirnya soleh, maka menjadi soleh. Jangan terbalik. Dulunya soleh, akhirnya brengsek. Wah, itu buruk. Guru kita pun menilai begitu. Semester pertama jelek, semester akhir bagus, naik. Ya, tapi di semester pertama bagus, semester akhir jelek, nggak naik, nggak lulus. Nah, semoga Allah meringankan kita, semoga Allah memudahkan kita untuk terus meningkatkan kualitas amal kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berganda untuk kajian kita. Semoga Allah tetap berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Semoga anak-anak kita, keturunan kita ditakdirkan Allah lebih saleh daripada kita, lebih mudah daripada kita, lebih berkah daripada kita. Sekian, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.